pakai CorelDRAW ini. Nah, sebelumnya teman-teman bisa perhatikan kursor saya yang bergerak ini. Ini adalah namanya kursor. Jadi panah hitam yang ada di layar saya ini, di tampilan CorelDRAW saya ini. Ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita lihat fungsi-fungsi. Sebelum lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan dulu tata letak apa yang di atas ini, apa yang di tengah ini, apa yang ini, apa yang di bawah ini. Jadi semua yang ada di kota-kota yang melingkari kertas putih ini adalah tools atau alat-alat yang mempunyai fungsinya masing-masing untuk merubah objek yang ingin kita bentuk. Objek yang dimaksud seperti ini. Nah, ini adalah objek. Nah, kalau saat ini, apa ini yang ada di... Kenapa ada tanda ini, kertas? Kalau dari sini adalah kertas F4. Nah, kalau ini sebenarnya tidak terlalu punya fungsi, cuma dia lebih ke penanda bahwa ini titik nol, titik tengah dari suatu desain. Sebenarnya kita bisa mendesain di sebelah sini, bisa mendesain sebelah sini, bisa mendesain sebelah sini, bukan cuma di dalam kertas ini. Cuma ini adalah menjadi tanda karena kita bisa jauh mendesain di sini. Tapi kalau kita jauh-jauh dari sini, tentunya laptop kita biasanya lemot. Apalagi kalau yang kita desain itu misalnya foto yang sangat berat, itu membuat laptop kita lemot. Jadi ini adalah titik nol dari suatu pendesain, agar tidak terlalu jauh dari ini, tanda ini. Ya, jadi santai saja, kami akan menyampaikannya secara santai. Yang pertama itu kita fokus di bagian bawah dulu. Tools yang ada di bagian bawah ini. Jadi, dia ada di bagian bawah ini. Kita fokusnya di sini ya. Mulai dari sini, kalau ini biasanya lebih ke garis suatu objek, garis pinggir. Ketika ingin membentuk garis pinggir, mengubah warna garis pinggir. Misal nih, ini kan objek. Nah, yang dimaksud di garis pinggir yang ini, yang hitam ini. Nah, untuk misalnya kita ingin ubah warnanya, nah, kan outline define, ada color. Di sini kita bisa ubah warna, mau kuning, ini kuning. Oke, kan berubah jadi kuning. Nah, ini adalah fungsi dari yang di bawah ini. Selanjutnya adalah yang ini, non. Non ini adalah ketika kita memberikan warna suatu objek. Misalnya kita berikan warna kuning, secara otomatis dia akan membaca warna kuning. Ketika kita ingin merubah, memvariasikan warna itu, kita dapat klik kiri 2 kali. Kita bisa variasikan mau ke kuning gelap-gelapan, kuning ke putih-putihan. Nah, seperti itu fungsinya. Jadi macam-macam lagi. Jadi ini adalah bacanya, edit fill atau edit warna. Jadi banyak fungsinya. Namun pembahasan ini hanya secara itu saja dulu. Jadi sudah ini. Kemudian yang ini. Kalau yang ini, warna-warna yang ada di sini, ini ada karena saya telah beberapa kali menggunakan warna. Riwayat warna yang saya gunakan semenjak saya mendesain akan terbaca di bawah di sini. Jadi warna-warna akan ada banyak terbaca. Apapun warna yang saya lakukan 1 kali akan terbaca di sini. Jadi akan makin bertambah. Jadi di sini di fungsinya. Nah, file kalau ini misalnya ini
penambah, menambah file seperti file ini, file 2, file 1. Jadi beda, jadi kosong. Tapi walaupun dalam satu file, semua saya ini sudah hanya dalam satu file, cuma terbagi beberapa file. Seperti itu. Jadi secara garis besar teman-teman sudah paham yang ada di bawah ini. Kemudian di sini saya rasa tidak saya perlu jelaskan panjang lebar tentang fungsi ini, sudah teman-teman pasti tahu bahwa fungsinya ini adalah memberikan warna suatu objek. Jadi ini adalah memberikan warna suatu objek. Kemudian yang kalau di sebelah kiri ini, nah inilah inti dari suatu desain grafis. Karena ini adalah alat-alat yang dipakai untuk membentuk suatu objek, membentuk sehingga bisa lebih menarik suatu objek itu. Disinilah fungsinya. Pertama itu ada Fit Tool, Shape Tool, Crop, pembesar, ada semua ada di sini. Ya. Jadi namanya saja dulu ya. Ini adalah Fit Tool, Shape Tool, Crop untuk memotong, ini untuk membesar. Jadi saya ulangi lagi, Fit Tool ini gunanya untuk menseleksi, menggeser suatu objek, dan juga menghilangkan fungsi untuk menormalkan ketika kita menggunakan fungsi-fungsi tool yang lain. Saya klik ini. Kemudian Shape Tool melengkungkan garis-garis yang sudut untuk garis sudut. Ini fungsinya Shape Tool. Crop ini memotong untuk menghapus suatu objek, terbagi beberapa fungsi. Ada eraser, knit, crop. Jadi ya, selain itu ada juga pembesar, zoom. Misal kita tidak terlalu kelihatan, kita bisa men-zoom atau melihat lebih jelas dengan cara men-zoom, bisa lagi mengurangi ketika sudah terlihat jelas ingin diundurkan, seperti itu. Ini adalah fungsi pen tool. Ini banyak fungsinya untuk membuat suatu garis seperti itu. Freehand misal garis melengkung, dua point line, garis-garis lurus, bezier, garis lurus yang mainnya hanya klik, itu banyak lagi fungsinya. Nanti kita pelajari step by step ya. Ini juga garis-garis yang banyak beraneka ragam. Kemudian ini kotak, bundar, persegi. Pasti teman-teman sudah tahu bahwa ini adalah objek berbentuk yang bisa langsung dipakai, yang tersedia beberapa bentuk garis. Ini teks untuk menambahkan teks. Kalau para ini adalah untuk ukuran, mengukur suatu objek. Kalau ini lebih cocok digunakan arsitek, yang sering digunakan arsitek. Nah, kalau ini saya jarang pakai, jadi saya tidak terlalu menjelaskan. Ini juga sering sekali dipakai. Drop shadow untuk memberikan bayangan suatu objek. Contour itu menebalkan, merubah. Ini lebih ke garis pinggir suatu objek. Blend itu menggandakan, restore, dan macam-macam lagi. Stroke ini untuk yang 3 dimensi. Transparency tools ini adalah alat yang digunakan untuk mentransparansikan suatu objek. Jadi tembus pandang suatu objek ini. Kalau ini color airdropper atau atribut airdropper, ini adalah mengcopy warna suatu objek untuk mengcopy ke objek yang lain agar warnanya sama. Kalau ini adalah men-save suatu warna agar ketika warna itu sudah tersave, sisa diarahkan saja kursornya untuk merubah warna yang sama. Jadi hampir sama, ini pemberian warna juga. Jadi ini adalah fungsi-fungsinya yang ada di pinggir ini. Ini adalah inti dari desain.
Kemudian kalau yang di atas ini, kalau ini kan menu bar ya. Misalnya kita kalau menu file untuk kita export dan import satu file macam-macam lagi. Kalau edit ini lebih ke bermasalah tentang gambar. Ini misalnya duplikat, dasar-dasarnya ada di sini, copy. Kalau view ini kertas yang dipakai. Layout, object, effect, bitmap, stats, table, tool, window. Jadi macam-macam ini fungsinya. Kemudian kalau yang di bawahnya ini adalah turunan dari ala-ala ini. Ketika kita klik ini, banyak pilihan yang diberikan, ukurannya, bentuknya. Ini ada jadi pilihan-pilihan dari alat yang diklik dari sini. Jadi untuk ketika kita ingin memproyeksikan alat, sisa kita pilih di atas ini. Ukuran seperti apa, bentuk seperti apa. Jadi ini fungsinya. Beberapa pilihan fungsi dari tools-tools yang ada di samping kiri ini. Ya, mungkin seperti itu saja dulu untuk penyampaian hari ini tentang pembelajaran video perdana kami ini. Jadi saksikan video pertama kami, video yang kedua. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Pastikan teman-teman mensubscribe channel YouTube kami dan bisa mendapatkan notifikasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.